kali ini kita pertemuan kali ini 14 kali ini kita kedatangan tamu nih. Kita santai aja, kita nggak bahas tentang materi. Kita ngobrol-ngobrol sama pengusaha. Nah, ngapain sih kok ada tamu hari ini? Nah, dia tuh mau sharing gimana sih caranya dia memulai bisnis dulu, gimana caranya mengelola bisnisnya. Nah, kita dengerin aja ya. Nah, kali ini kan tamunya ini ada cowok nih, cowok ganteng nih dari Mas Rafli nih. Apa kabar Mas Rafli? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya. Terima kasih ya udah luangin waktu untuk ngobrol bareng teman-teman sini, sharing-sharing sama kita. Siap. Langsung aja nih. Sebelumnya nih sebagai informasi, Mas Rafli ini tuh merupakan pengusaha muda di umurnya yang 20 tahunan. Dia udah punya bisnis sendiri nih. Selain ini Mas Rafli ini punya bisnis lainnya selain di bidang satu, dia punya beberapa bidang lainnya. Nah, nanti kita bakal kulik-kulik lebih lanjut ya. Nah, sebelumnya Mas Rafli bisa cerita dikit nggak gimana sih caranya dulu awalnya memulai bisnisnya? Oke. Awal pertama kali mulai bisnis itu dari kelas 1 SMA. Habis itu ada beberapa yang kayak misalnya mau mulai usaha yang kayak pertamanya sih brand, buat pertama kalinya itu brand. Habis itu jalan udah dari kelas ngonsepinnya dari kelas 1, habis itu kelas 2, mulai kelas 2 nih itu udah mulai jalan sampai sekarang masih sampai masih ada. Terus habis itu dari situ tapi sama disembari jalan sama proyek perumahan juga, kayak bangun proyek-proyek dari mama sih kalau itu udah dari keluarga, udah dari keluarga. Nah, kalau sekarang yang bener-bener dipegang sendiri itu yang perumahannya. Berarti ada bisnis sendiri ya? Iya, ada bisnis kalau sendiri. Untuk brandnya itu tadi bisa diceritain nggak? Brand apa aja yang yang diawali mulai membangun brand tadi kan? Iya. Itu apa aja sih bisa diceritain juga? Oh iya, awal pertama kali ngebangun brand yang pasti ngebangun link dulu pertama kali, karena ngecari konsep dan lain-lain. Habis itu harus nyari penjahit sendiri, harus nyari tukang potong sendiri, tukang sablon, harus survei beberapa tempat mungkin yang paling murah HPP-nya di mana, buatnya di mana. Lebih ke situnya sih kalau brandnya. Ribetnya paling di situ. Paling kalau misalkan ada masalah yang kayak HPP-nya naik turun atau gimana, itu biasanya masalah di kain sih sebenarnya, malahan kalau di brand biasanya di situnya. Tapi sekarang masih jalan atau? Masih jalan brandnya. Berarti iya. Ada selain perumahan juga Iya, ada brand-brand ada lainnya. brand-brand lainnya juga. Iya. Nah, untuk membangun bisnis kan tentunya ada modal. Nah, Iya. mungkin teman-teman di sini pada penasaran gimana sih modalnya? Ya kan perumahan itu kan modalnya gede. Iya. Nah, Mas Rafi punya privilege apa nih? Oh ya, kalau untuk perumahan pertama kali bangun perumahan itu pas waktu itu dimodalin sama kakak itu masih digaji awalnya. Masih dikasih uang yang setiap mingguan, waktu itu mingguan digaji. Habis itu setiap mingguan itu paling setiap 1 minggu aku disuruh ngecek proyek. Kayak misalkan suruh nanyain kekurangan, kelebihannya apa, kok bisa misalnya bangun segini bangun segini, kok bisa cuma 3 hari 2 hari, kelebihannya apa. Terus habis itu kayak misalkan aduan semen dan lain-lain, disuruh belajar yang kayak gitu-gitu aja sih. Awalnya disuruh ngecekin yang kayak gitu-gitu. Terus habis itu jobdesknya nambah terus. Dari situ udah dibilangin sama kakak, uangnya mau diambil apa ditabung, udah digituin dari awalnya. Terus akhirnya karena kan masih dapat uang dari mama juga, nah mikirku ya udah ditabung aja. Cuman emang awal berat banget, karena aku dulu nabung itu planku nggak tak buat bangun perumahan lagi. Planku buat brand ya. Kalau ditanyain kenapa buat brand lagi, dikasihin di uang brand lagi, karena kan idealis, balik lagi ke idealis. Orang mesti punya, ya waktu itu SMA siapa yang nggak pengen, misalnya kayak mbaknya kan juga pasti tahu SMA, siapa tuh yang nggak mau punya brand misalkan gitu. Nah waktu itu masih berpikiran yang kayak gitu. Terus habis itu brandnya tetap jalan terus, walaupun itu beberapa tahun dibilangin terus beberapa tahun itu agak menurun juga brandnya. Kalau dibilang cukup mungkin nggak, malah lebih mencukupi yang perumahan kan. Cuman waktu SMA mikirku lebih baik mending mau nggak mau ya pokoknya brandnya harus jalan, walaupun profit nggak profit yang penting jalan dulu aja biar sama-sama eksisnya lah waktu itu. Terus akhirnya pas udah jalan di situ, beberapa kali aku nabung buat brand, beberapa kali aku nabung juga buat brand. Kadang tapi juga mama ngasih, tetap mama juga masih ngasih. Terus kalau untuk perumahan nih pertama kok bisa udah sampai bisa punya pabrik sendiri itu
itu sebenarnya kemarin kalau yang sekarang itu masih ngikut pabrik, ngikut sama mama sama kakak. Cuman emang udah dijobdesin sendiri-sendiri. Kalau bagiannya ini lah. Terus mulai dari yang tadi yang masih digaji ya Mbak, mulai dari yang digaji tadi itu nabung sama kakak dikasih referensi, sambil nabung dikasih referensi, misalkan diajak keluar kota nyari link, misalkan ketemu sama bapak ini kerjanya gimana, kayak gimana, belajar sistemnya. Terus habis itu dari situ mulai ngembangin sendiri. Habis itu pas mulai mau bangun proyek sendiri itu bener-bener semua bahan-bahan kan udah ada di rumah, pas itu udah ada pabrik dan bahan baku ini udah sendirilah, udah dipisahin sama kayak misalkan bahan bangunan nih yang kayak buat rumah-rumahnya itu, terus habis itu yang buat tembok dan lain-lain kan ada kayak borongan yang lain juga, kayak kontraktor yang lain gitu juga ngambil biasanya gitu. Lah itu mulai dipisahin sendiri-sendiri, mulai ngebuat sistem yang kemarin-kemarin aku belajar sama beberapa orang, terus akhirnya bisa sampai buat kantor sendiri itu dari yaitu nabung itu, terus invest. Kayak kakak biasanya kalau keluar kota mesti bilang itu loh tanahnya masih murah, kenapa nggak buat beli wae, wong kadang bahan-bahan yang udah buat bangun itu tuh udah ada di rumah semua, kamu nggak usah mikir kayak misalkan kalau dibicarain utang, iya aku utang sama kakak sama mama, misalkan utang yang kayak misalkan bangunan, modal awalku itu modal bangunan, kayak misalkan aku udah ada nabungan, misalkan aku beli tanah, kalau enggak aku pakai uang tanah orang, misalkan kalau dari kemarin sih masih pakai tanah kakak sama mama awal-awal. Itu terus habis itu aku cuma belajar marketing. Berarti selama 1 tahun kemarin aku belajar yang tak kencengin itu cuma marketing. Udah gimana caranya cepet laku. Soalnya semakin lama nih itu tetap harganya naik. Harganya kan juga pasti naik. Cuman kan kita juga mikir gimana caranya waktu posisi pesan bangun atau apa dari bawah sampai nolnya tanah sampai jadi rumah itu kan harusnya udah waktu progres itu paling enggak itu udah ada DP dan lain-lain, karena muterin kita tetap dari situ. Nah itu sing ngebuat aku takut sama bank. Makanya aku mending utangnya sama mama, misalkan profitku berapa dapatku berapa lah itu aku ngambilin nanti di akhir, nggak di depan. Mulai aku udah mulai pinjam bangunan dan lain-lain itu mulai kakak sama mama udah nggak ngasih uang. Jadi kan mau gimana caranya aku juga harus muter otak biar kayak misalkan tadi yang brand kayak makanan dan lain-lain lebih ke situnya kalau untuk masalah hidup ya Mbak. Kalau buat jajan dan lain-lain di situnya. Tapi kalau untuk perumahan nih, kalau buat bener-bener yang pokok sekarang udah bisa jadi pokoknya itu sampai dia bener-bener sing sekarang tak pakai itu ya itu perumahan itu mulai dari situ. Nah, kenapa sih namanya Permata Building? Ada kisah di balik nama itu enggak? Ya, nama itu nama yang menurutku awal mama buka bangun perumahan pertamanya itu namanya Aulia Permata, dan itu bener-bener langsung gede, bener-bener semua itu jalan semua, nggak ada yang masalah sama sekali. Walaupun itu posisi mama belum punya produksian sendiri kayak batu bata, pasir, itu masih konvensional semua, masih pakai luar semua. Tapi jalan-jalan aja nggak ada masalah sama sekali. Tapi setelah mama sama kakak ganti nama, itu kayak ngaruh banget. Menurutku itu ngaruh banget karena aku sendiri ngalamin itu. Dan itu kayak tak pikir-pikir kenapa aku ngambil Permata Building itu. Nah itu juga ngaruh juga Mbak. Awalnya itu aku kan namanya nggak Permata Building, awalnya itu namanya itu pedagang rumah. Awalnya kan aku namanya ini yang kayak asik-asikan kayak gitu-gitu. Awalnya asik, tapi ternyata impactnya juga gede. Misalkan aku masarin di Facebook. Kalau di Facebook kan kadang-kadang kan bapak-bapak ibu-ibu kan juga udah main, apalagi wong kita dari kecil mesti mainnya Facebook nggak Instagram. Nah makanya aku jalan dua sekarang itu kenapa ke Facebook sama Instagram. Kalau kemarin aku ganti Permata Building itu karena mindset orang ketika ngelihat orang aku ngeposting rumah atau bangunan, bahan-bahan bangunan kan aku juga ngejualin gitu ya Mbak. Nah itu mindset mereka pertama kali ngelihat itu tuh pasti langsung ini mesti maklar. Kayak gitu-gitu, kayak misalnya ngejualin rumah orang gitu-gitu. Lah padahal itu punya sendiri. Nah banyak yang marketing yang tak suruh kayak gitu itu malah lemparnya itu banyak yang dari marketing luar daripada punyaku sendiri. Nah kemarin pas waktu ya 2 bulan kemarin udah diganti itu
ngaruh banget, langsung banyak yang langsung tanya, langsung berani banyak yang tanya daripada pas namaku masih pedagang rumah. Itu Berarti ngaruh banget ya ngaruh brand banget, ya? itu bener-bener ngaruh banget kalau menurutku. Nah, kan bisnis perumahan ini nggak cuma Mas Rafli aja kan. Iya. Nah, gimana sih cara bedain punya Mas Rafli sama punya orang lain? Oh, Ada iya. keistimewaan nggak sih punya Mas Rafli ini? Iya, kalau sekarang pasti beda Mbak. Kalau misalkan kayak kenapa aku juga buat furniture sendiri, kayak kursi, meja, terus pintu itu tuh sendiri tak buatin pabrik sendiri, itu karena pengen ngembangin punyanya mama dari dulu. Dari dulu maksudnya ya kenapa mama cuma ngebuat rumah tanah jadi rumah, dah kayak gitu tuh, tapi nggak ada ngembangin sama sekali. Dan menurutku juga aku nggak harus face to face sama orang untuk ngejual furniture untuk oh ini sama si A sama si B udah langsung kayak gitu. Tapi kan kalau aku misalkan ngejual bareng sama rumah kan bisa gitu. Lah aku ngembangin ini beda ini itu juga yang pertama yang pasti bisa request apapun itu kalau misalkan rumah. Berarti rumah seisinya Seisinya misalkan kayak gitu, nah itu lebih bisa. Terus sama bahan baku yang pasti sekarang, karena kan kalau sekarang udah bisa produksi pasir sendiri, bata sendiri, pokok dari bangunan kan itu Mbak, maksudnya bangunan sing udah tak pegang kunci ini kan udah ada gitu loh peganganku, misalkan kayak furniture tadi, terus habis itu kayak pasir, batanya dan lain-lain kayak itunya, itu tuh udah ada sendiri aku. Jadi otomatis ketika aku mau bangun, aku udah nggak kesulitan untuk jagain konvensional yang lain. Misalkan aku mau beli bata, kadang oke, ada bata, tapi kan kita nggak tahu kualitasnya gimana di waktu itu. Kalau misalkan bata yang tak pelajarin kayak bata merah kayak gitu, itu pasti kalau misalkan musim panas pasti bagus, tapi kalau musim dingin pasti wes nggak bisa buat bangun lagi gitu. Masih kualitas di kualitas di rumahnya itu pasti udah langsung nggak bisa itu, nggak bisa bagus, kurang bagus lah gitu. Terus kayak misalnya kenapa kok aku buatnya bata juga, karena kan kayak misalnya herbal putih kayak gitu kan Mbak, itu kan ada juga, itu paling ya hampir sama kayak punyaku. Emang aku nembaknya dia gimana caranya kita punya kualitas yang sama cuman dengan HPP yang lebih murah dan orang bisa ngambil punyaku karena emang karena emang yang tak kejar enggak yang kayak pasar yang rumah mewah yang bagus kayak gitu, enggak, aku mending yang biasa yang subsidi, kayak misalkan rumah subsidi lah. Aku nyarinya yang nggak subsidi. Daripada kamu beli rumah yang subsidi, mending kamu beli katakanlah misalkan aku bilang mending kamu beli rumahku saya nggak subsidi, langsung hak milik. Gitu, misalkan kayak gitu-gitu. Dan itu pun juga aku udah plus kayak misalkan kadang subsidi kan nggak ada kamar mandi sama dapur. Nah, kalau sama aku udah sekalian sama itu. Lah itulah enaknya misalnya aku punya bahan-bahan sendiri dari awal. Megangnya sih dari situnya sih, Mbak. Oke, berarti gitu. Keuntungan beli di Mas Rafli ini ada kamar mandinya lengkap gitu ya, seisinya bisa ya. Iya. Nah, terus kan Mas Rafli juga punya bisnis kuliner nih ya. Iya. Korelasinya apa sih dari bangunan ke kuliner? Kok bangnya jauh gitu? Iya, sebenarnya lebih iseng sih Mbak. Itu kan juga nggak yang kayak tak pegang sendiri, nggak. Itu ada orang yang emang tak suruh megang. Karena kan kalau makanan pakai rasa ya Mbak. Aku belum bisa sejauh itu untuk makanan yang bener-bener ini gini lah, mending sama-sama kayak gitu. Ya wes, ayo siapa yang kamu pengen punya rumah makan, misalkan aku kalau yang tak lakuin yang ini itu yang rumah makan ini tuh ya udah, misalkan ada yang mau kemarin itu kan ada pegawai yang mau buat rumah makan. Nah, akhirnya ya wes ayo bangun, enaknya hitungannya gimana nya lah, itu mulai dari situ sih kalau makanan. Jadi nggak yang tak pegang sendiri semua, nggak. Lebih main profit aja bagi hasil. Nah, Mas Rafli ini kan mulainya dari SMA ya. Gimana sih cara bagi waktu dari, kan mesti ada ulangan, ada UTS. Nah, itu gimana cara bagi waktunya? Bagi waktunya waktu itu kalau masih waktu kelas 1, kelas 2 SMA itu masih aman. Maksudnya kan masih brand ya Mbak, nggak terlalu yang, kan juga kita ngelaku ini karena seneng, nggak yang kalau yang perumahan kan aku pertama nggak seneng, malah pertama jangan sampai aku megang usaha nih mama awal pertama kali. Tapi aku mikirnya kan lah siapa lagi kalau nggak aku, padahal yang terakhir anak terakhirnya aku, nggak mungkin ada lagi yang bisa nerusin ini selain aku. Awalnya aku mikirnya gitu. Terus akhirnya bagi waktunya ya kayak misalkan ada ulangan atau apa, kalau kelas 1 kelas 2 masih aman kan, yaitu yang brandnya itu masih enak. Cuman kalau pas bener-bener dropnya itu malah di kelas 3, karena mikir yang pertama mulai brand jalan, habis itu di kayak perumahannya itu juga jalan, dan posisi itu juga
mamah baru ada masalah. Maksudnya ada masalah yang beban lah intinya gitu. Nah waktu itu mau nggak mau ya lebih ngurungin diri di kelas. Biasanya kalau aku kelas 3, waktu kelas 3 aku nggak pernah keluar kelas sama sekali. Paling keluar kelas itu cuma jajan. Dah itu tok, paling maksimal itu, nggak pernah yang keluar waktu kelas 3 pas itu wis mulai kayak ya wis lah mending aku di kelas. Biasanya sih kalau di kelas, kalau kelas waktu itu kayak mainan Uno sama temen apa gimana ya, cuma itu habis itu tidur, mikirin lagi gimana caranya harus muterin itu. Dan itu juga waktu itu bener-bener pas waktu kelas 3 itu di posisi bener-bener masalahnya itu gede banget, dan itu langsung kakak sama mas ngebilanginnya cuma kayak ya wis kamu nggak perlu mikir uangi, tapi kamu pikirin gimana caranya ini tetap bisa jalan. Dah pikirnya itu, yang tak pikir itu. Dan karena bebanku itu sing tak pikir, kalau aku bebanku waktu dikasih di pasrah itu, yang tak pikir itu karyawannya mbak. Misalnya kayak karyawannya kadang-kadang kan nggak mungkin kita langsung wah ini langsung misalkan langsung tutup lah, terus mereka kerjanya gimana, anak istrinya gimana, kita kan juga harus mikir sampai situnya lah. Waktu kelas 3 itu yang tak pikir itu nih yang bebanku, makanya aku gimana caranya pas itu udah mulai lepas brand. Jadi mulai kelas 3 itu sampai ya mungkin bisa tak bilang sampai sekarang ya, itu aku udah nggak sampai yang sampai produksi ke tukang jahit, ke tukang potong, itu wis udah nggak. Waktu kelas 3 sampai sekarang itu udah mulai nggak, udah lepas kok tangan. Maksudnya ya wis kamu yang jalan, enaknya gimana, misalnya butuh bantuan gimana ya wis ayo. Cuman aku tetap mau nggak mau karena kan kebawa ya mbak sampai sekarang. Jadi mau nggak mau ya udah harus nahanin yang orang-orang ini dulu semua yang kerja di mau nggak mau, karena kan aku mikirnya ikut mama udah 35 tahun, sampai 20 tahun, sampai 25 lah. Aku mikirnya orang-orang yang kayak gitunya itu yang harus tak pertahanin kan. Paling nggak kan dia udah punya loyalitas buat mama, kakak, pasti kan juga ke aku ini juga pasti ada gitu loh kayak gitu sih. Nah, mereka itu orang-orang lokal apa maksudnya dari rumah-rumah sekitar Mas Rafli atau ambilnya dari luar kota? Iya, luar kota. Gini, kalau untuk produksi yang kayak di bagian produksi di pabriknya itu lebih banyak di kayak misalkan lebih banyak di sekeliling. Misalkan karena kan di desa ya mbak, di desa itu kan kalau kita nggak baik sama tetangga juga, kan ada beberapa masalah juga. Nah itu jadi kalau misalkan di produksian, aku ngambilku yang mungkin yang tak prioritaskan pertama itu orang-orang sekitar sekeliling rumah dulu. Itu pasti kalau mau kerja sama aku ya wes nggak apa-apa, ayo nggak apa-apa. Tapi pasti lebih menutup maksudnya kayak kinerjanya itu pasti lebih enak kalau kita ngambil dari luar. Karena dia udah dari misalkan dari luar kota mau ke tempat kita, dia udah dari awal pertama masuk itu ya wes kita kerja. Dibilang loyalitas, terus habis itu kayak misalkan kinerjanya dia itu pasti kadang lebih bagus daripada misalkan tetangga dan lain-lain. Itu pasti, itu kalau itu pasti. Cuman itu kalau dari produksian. Kalau misalkan dari bangunan kayak rumah, perumahan yang kayak masjid gitu-gitu, ini juga baru mau ini udah mulai petasyap sama pom bensin ya kalau aku. Nah itu kalau yang rumah-rumah dari rumah ke rumah itu mungkin kalau tukang Jawa itu biasanya lebih bagus. Kalau rumah kita bicarain rumah ya, terus habis itu kalau misalkan kayak masjid, pom bensin itu aku ngambilnya dari Purwodadi, Jepara sama Kudus. Karena yang bikin kubah yang masjid ya kayak gitu-gitu itu biasanya orang Purwodadi, Jepara kayak gitu ngambilnya dari sana biasanya aku. Jadi nggak setelah survei beberapa kali itu nggak bisa langsung misalnya oke, kamu bangun rumah bagus, tapi belum tentu misalkan kamu buat kubah, buat kayak mungkin pom bensin atau apa itu bagus, itu nggak bisa dilihat dari situnya. Dan tukang itu kan nggak bisa dilihat dari seberapa dia pinter mbak, tapi jam terbang yang kita lihat. Kalau tukang nggak bisa kayak misalkan oh ini kerjaannya ini gini bagus, misalkan dari kita lihatnya dari rumah, buat rumah bagus, tapi kalau dia dipindahin job desk, dia ini disuruh bangun ke pom bensin apa ke masjid misalkan, tetap susah, hasilnya beda tetap ya kalau dia di rumah mending dimaksimalin di rumahnya aja. Nah itu kalau aku kalau tukang pegawai itu lebih gitu sih mbak, lebih kayak misalkan marketing juga kayak gitu. Aku ngambilnya juga gitu, misalkan kalau marketingku sekarang dari Malang, orang Malang tak suruh ke sini
Ya udah kalau emang kamu megangnya job desk-nya untuk marketing, ya udah kamu megang marketing wae. Wis gimana caramu lebih, maksudnya kan nggak yang kayak dulu itu aku masih kadang-kadang misalkan dia mikirku itu ternyata pertama kali tahu pas tukang ngitung tukang itu kayak misalkan ini bangunnya rumah, tak suruh ngesup di pom bensin atau apa, karena kan pom bensin paling cuma ngecor dan lain-lain. Ternyata emang nggak semudah itu juga, walaupun itu cuma ngecor gitu. Ya itu sih kalau pelajaran kalau buat pegawai ya, kayak gitu-gitu. Nah, kalau omsetnya gimana nih? Tapi tunggu, jangan dijawab dulu. Kita stop di sini dulu, kita bahas nanti lebih lanjut ya. Untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kan kita bahas-bahas tentang omset, tentang gimana sih cara mengelola bisnisnya Mas Rafli sampai banyak gitu. Nah, kita selanjutnya nanti kita bahas lagi. Untuk sekarang sampai sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.